Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi ketiga. Baik, pada materi ini kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Di sini terlihat bahwa ada peta jalur perdagangan laut. Nah, di yang garis biru itu menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menuju ke Indonesia. Kapal-kapal dagang Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Melalui para pedagang inilah akhirnya memperkenalkan agama Islam ke penduduk Indonesia. Pada abad ke-13, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hal ini disebutkan oleh beberapa teori pembawanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Harim Amrullah. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan beliau juga mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab dan Mesir. Pendapat kedua selanjutnya dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Pendapat selanjutnya yaitu bahwa Islam masuk ke Pulau Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snow Hurronje, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Pendapat senada dikemukakan oleh Mohwit, ilmuwan Belanda, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik al-Shaleh yang berangkah tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ketiga tokoh itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 berasal dari Arab, sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat, atau dapat pula disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Masuknya Islam atau persebaran Islam di Indonesia tidak semerta-merta langsung saja, akan tetapi masuknya secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Pada daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini juga berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain yakni yang pertama melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, akan tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Hal inilah yang menyebabkan mereka memperkenalkan ajaran Islam ke masyarakat sekitar. Baik, untuk yang kedua yaitu pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Yang ketiga yakni melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam.
Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Dan yang terakhir yaitu melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk ke agama Islam. Next, yakni pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan ini antara lain tampak dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang politik. Kemunduran kerajaan Hindu-Buddha yang digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dan yang kedua yakni bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat, disebut dengan sistem kasta. Setelah masuknya Islam, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Contohnya, seseorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Dan yang terakhir yaitu bidang kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan memodifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Yang pertama yaitu dari seni bangunan. Di sini seni bangunan ada atap tumpang, ada menara, ada makam, dan ada seni ukir. Selanjutnya yaitu peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Yang pertama ada masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia. Contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Selanjutnya yang kedua ada keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seseorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Gambar keraton itu bisa kalian lihat pada gambar kedua yang di bawah. Selanjutnya yaitu makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri dari atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Dan yang keempat ada kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu karya sastra. Di sini karya sastra ada babat, ada hikayat, ada suluk, ada syair, dan seni tari. Dan selanjutnya ada debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian ini menggambarkan kekebalan tubuh seseorang terhadap kekuatan tertentu. Kesenian debus berawal pada masa atau pada abad ke-16 Masehi. Dan yang terakhir ada sekaten dan grebek.
Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Robiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Pada perayaan Sekaten, dua gamelan yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu akan dimainkan secara bersama selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan Sekaten ditandai dengan grebek maulutan dengan menganggarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian itu tadi tentang masa Islam. Dan yang terakhir di sini ada tugas. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk arahannya, kita lanjut pada di Google Classroom. Sekian materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.